Hai para Sundaners, kumaha kabar damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Storm Warriors yang rilis pada tahun 2009. Film ini kelanjutan dari film sebelumnya yaitu Storm Rider tahun 1998. Bagi yang belum nonton, linknya ada di deskripsi. Film ini mengisahkan tentang seseorang panglima perang yang ingin menguasai negara Cina dengan membunuh para pendekar dan menaklukkan kekaisaran besar. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini diawali dengan sebuah narasi tentang invasi Jepang yang dipimpin oleh Panglima Lord Cardless serta ajudannya yang bernama Heart untuk menaklukkan negara Cina. Dia mengancam pemerintah untuk menyerah. Dia juga menawan dan menaklukkan beberapa kekaisaran besar serta para ahli bela diri dengan menggunakan racun khusus. Di antara para tawanan tersebut ada Awan, Nameless, dan serta para ahli bela diri lainnya. Lord Cardless memberikan mereka pilihan untuk menyerah dan bekerja untuknya atau mati. Namun mereka lebih memilih menyerahkan nyawanya daripada harga dirinya. Para pendekar yang tidak mau menyerah itu pun mencoba kembali untuk melawan Lord Cardless. Namun kekuatan mereka tidak sebanding dan tewas di tangannya. Bahkan Awan tidak bisa menembus perisai khusus yang dipakai Lord Cardless. Tak hanya Nameless yang memiliki julukan pendekar 1000 pedang pun tak mampu menembus pertahanan kuat milik Lord Cardless. Kemudian, angin datang membawa pasukan berkuda, lalu membawa pergi para ahli bela diri yang masih tersisa. Nameless yang terluka dalam masih dipengaruhi racun sangat sulit disembuhkan dengan waktu yang sangat singkat. Lalu Nameless menyarankan agar Awan dan Angin untuk mengasah kemampuan mereka kembali dan meminta bantuan kepada si Huang, yaitu kakak dari Piggy Pig yang katanya mampu mengimbangi kekuatan Lord Cardless. Meskipun Piggy Pig tidak yakin kakaknya akan mau membantu, dan kemudian Angin, Awan, serta Zuzu diajak ke tempat si Huang berada. Sedangkan saat itu pasukan Lord Cardless semakin merajalela dengan membunuh semua orang dan mereka yang tidak menurut akan mati. Pertumpahan darah pun terjadi di mana-mana sehingga mereka pun menyerah pada Panglima Heart. Keesokan harinya, rombongan Angin dan Awan telah sampai di tempat Lord Si Huang tinggal. Si Huang memang memiliki perilaku aneh dan tidak mau menemui mereka. Namun demi meminta bantuannya, Angin dan Awan telah berlutut sampai berhari-hari dan tidak makan. Hanya ingin ditemui Lord Si Huang. Bahkan Zuzu yang sudah menawarkan makanan pada mereka pun tidak dilihat sama sekali. Kemudian, sampai setelah beberapa hari berlalu, Second Dream datang ke sana dan ingin membantu Awan dan Angin. Angin dan Second Dream memang punya perasaan yang sama. Dan itulah yang membuat Second Dream ingin membantu Angin untuk membujuk si Huang agar mau membantu sampai dia ikut-ikutan berlutut. Dan si Huang hanya menjawabnya dari dalam gua tanpa menunjukkan batang hidungnya. Sampai pada akhirnya, Second Dream membujuk si Huang untuk keluar dengan teknik wanitanya yang suka menggeretak. Ia pun keluar dengan melemparkan batu kepada Angin dan Awan. Dan dengan tangkasnya, Awan dan Angin pun menangkap batu itu. Kemudian, sosok laki-laki kumel dan tak bertangan pun keluar dari zona nyamannya. Lalu Piggy Pig sang adik pun bertanya apa yang terjadi dengan lengan tangannya. Lalu si Huang pun menjelaskan saat dia memiliki ilmu iblis. Ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Karena takut hal itu pun terjadi lagi. Pada akhirnya, dia pun memotong kedua tangannya sehingga sekarang kemampuannya tak lagi seperti dulu. Untuk mempelajari kemampuan iblis itu bisa mendatangkan kekuatan yang tak tertandingi, tapi itu sangat berbahaya. Namun hanya itu satu-satunya cara cepat untuk mengalahkan Lord Cardless. Dan saat si Huang bertanya siapa yang mau mempelajari ilmu tersebut,
Tanpa ragu, keduanya pun menyanggupinya. Dan Si Huang pun menyuruh mereka untuk membuka tangannya. Akan tetapi, batu yang telah awan tangkap pun ternyata hancur, sedangkan batu milik angin masih tetap utuh. Ternyata batu lemparan pada mereka adalah tes terselubung dari Si Huang untuk mengetahui karakter seseorang. Si Huang menjelaskan jika awan tidak cocok mempelajari ilmu tersebut karena sifatnya yang tidak sabaran dan tidak rasional, sedangkan angin memiliki hati yang tenang. Dan anginlah yang terpilih untuk mempelajari ilmu iblisnya. Angin pun berpesan pada awan, jika dia sampai kehilangan keseimbangan dan membunuh orang yang tak bersalah, maka bunuhlah aku. Lalu awan yang menunggu angin pun didatangi Zuzu. Zuzu adalah salah satu Sri Kandi yang ikut dalam perjalanan angin dan awan. Sementara itu, angin yang terpilih untuk mempelajari ilmu iblis pun mulai belajar. Si Huang menjelaskan tentang ilmu iblis yang memiliki resiko yang sangat besar dan mempelajarinya harus dengan sepenuh hati. Dan angin harus bercampur dengan danau setan agar menjadi iblis. Sedangkan Dream yang mengumping pembicaraan mereka sepertinya tidak rela jika angin harus belajar ilmu tersebut. Namun angin tetap berangkat. Sementara itu, awan yang sedang menunggu di luar pun tiba-tiba diserang oleh seseorang berjubah hitam. Sampai akhirnya mereka pun bertarung. Dan ternyata sosok yang menyerang awan adalah Nameless. Ternyata itu adalah ujian untuk awan. Nameless menjelaskan untuk mengalahkan Lord Godless, angin dan awan pun harus bersatu. Dan dia rasa penyatuan ini akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kekuatannya akan terus meningkat jika terus dilatih. Dan singkat cerita, angin dan awan pun mulai latihannya masing-masing. Awan melatih ilmu pedangnya bersama Nameless, sedangkan angin melakukan pertapaan di danau setan. Hari demi hari pun latihan mereka jalani untuk meningkatkan level kekuatan mereka. Sementara itu, Lord Godless dan Hurt berencana untuk menaklukkan Center Point dan mereka mengincar harta karun yang sangat berharga, yaitu tulang naga sakti. Lalu salah satu prajuritnya datang dan memberitahu jika Nameless sedang dalam pemulihan, sedangkan angin dan awan pergi ke gunung untuk meningkatkan ilmu mereka. Kemudian Lord Godless pun meminta prajuritnya untuk menghabisi Nameless dan kawan-kawannya dengan membawa pendekar terbaik. Sedangkan Lord Godless berangkat bersama para pasukannya, membawa Kaisar dan keluarganya yang telah ditawan untuk mencari tulang naga sakti. Dan singkat cerita, awan yang sedang dalam tahap penyempurnaan ilmu pedangnya pun tiba-tiba diserang para prajurit Lord Godless. Tapi dengan mudahnya, awan mengalahkan mereka semua. Hanya dengan satu tebasan jarak jauh, mereka pun tumbang. Setelah itu, Nameless memberitahu awan jika ilmu yang dipelajarinya masih belum sempurna dan masih belum mengetahui titik bentuknya. Kemudian Nameless pun menyuruh awan pergi ke gunung dan menemui angin serta para pendekar lainnya. Di sisi lain, teman-teman awan yang sedang menunggu angin pun menyelesaikan latihannya juga diserang oleh pasukan Lord Godless. Padahal Si Huang mengatakan jika angin sudah mendekati tahap akhir pelatihannya dan jika terganggu maka dia akan mati, dan pada akhirnya mereka pun harus bertarung. Sampai akhirnya mereka pun kewalahan, bahkan Rim terkena serangan pasukan Godless. Dan saat itulah angin pun muncul. Semua prajurit Godless mulai mundur karena ketakutan dengan angin yang sudah mulai menjadi iblis. Dan hanya dengan melewatinya saja mereka berubah menjadi kepingan abu. Lalu angin pergi begitu saja, hilang tanpa jejak. Singkat cerita, awan yang telah sampai di gunung melihat para prajurit yang telah menjadi abu. Lalu Zuzu menjelaskan apa yang telah terjadi. Si Huang pun merasa bingung karena angin belum menyelesaikan tahap akhir ilmunya. Seharusnya dia akan menjadi gila, hilang ingatan dan akan mati di tempat. Kecuali angin memang sangat berbeda. Selama dia masih bisa sadar, maka dia masih bisa dihentikan.
Awan yang sudah mendapatkan informasi tentang Godless yang mencari tulang naga sakti langsung disuruh Si Huang untuk pergi menghentikan Lord Godless. Si Huang juga memberikan informasi jika titik lemah dari sebuah pertahanan yang sangat kuat adalah di dalam perisai Godless. Kemudian Awan pun langsung pergi menuju tempat Godless berada. Sementara itu, Godless telah sampai di sebuah ruangan, tapi dia juga belum tahu di mana letak makam naga tersebut. Panglima yang kejam itu pun akan membunuh selir kaisar dan anaknya jika dia tidak mau mengatakan di mana letaknya. Tak berselang lama pun Awan datang dan mulai menyerang Godless. Dan lalu para prajurit pun mundur sambil tetap menyandra kaisar. Dengan jurus barunya, perlahan baju besi Godless pun mulai terhancurkan. Bahkan dengan taktik serangannya yang menggunakan benang, Awan ingin menghancurkan perisai Godless. Namun ternyata jurus baru serta taktik Awan masih belum mampu menumbangkan Godless. Malah justru tanpa sengaja, Godless membuka pintu ke makam naga sakti saat dia mengeluarkan kekuatan. Godless yang hampir mendapatkan tulang naga sakti sempat dihadang oleh Awan, namun Awan justru hampir tewas. Dan seketika angin pun muncul dan menendang Godless, namun bukannya membantu. Angin justru menyerang Awan. Dia tidak mengenali siapapun. Itu merupakan efek dari ilmu iblis yang dimilikinya. Melihat mereka berdua bertarung, Godless mengambil kesempatan untuk meraih tulang naga sakti, tapi angin kembali menyerangnya. Angin akan benar-benar menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Kemudian pertarungan pun berlanjut. Namun saat itu, Awan memegang tangan angin sehingga perlahan angin sedikit sadar. Akan tetapi hal itu pun diganggu oleh Godless dan tanpa basa-basi, angin pun memotong tangan Godless dan disusul Awan yang menusuknya dari belakang sehingga Godless pun tewas. Setelah itu, angin pun pergi begitu saja dengan membawa tulang naga dan Heart yang ternyata masih di sana cuma bisa melihat. Sedangkan kaisar yang sudah terbebas dari penyanderaan menyuruh prajuritnya untuk memburu angin. Namun Awan pun marah dan disitulah kaisar memohon pada Awan untuk menghentikan angin sekaligus membawa tulang naga sakti kembali. Namun nyatanya kaisar menyuruh prajuritnya untuk membunuh angin. Dan singkat cerita, angin yang sudah berhari-hari tidak menjadi iblis pun didatangi oleh Dream. Dan tak berselang lama, prajurit kaisar pun datang untuk meminta tulang naga. Namun Heart malah merebutnya dari mereka dan tanpa sengaja tulang naga itu pun hancur. Setelah itu, dan entah kenapa angin sepertinya merespon hancurnya tulang naga dan dia pun berubah kembali menjadi iblis dan pergi begitu saja. Dan begitu bertemu, dia pun langsung bertarung dengan angin. Saat itu angin lebih unggul dari Awan. Dan di tengah perkelahiannya, Dream pun datang dan membujuk angin untuk menghentikan pertarungannya. Saat itulah Awan menyuruh Dream untuk pergi karena angin sudah berubah menjadi setan dan sulit untuk kembali. Sehingga terbukti bahwa angin menyerang Dream dan mereka berdua pun tetap melanjutkan pertarungannya. Dan sampai pada akhirnya pedang angin pun patah dan hampir saja angin dibunuh oleh Awan. Namun saat itu Awan pun tidak tega dan itu malah membuat angin bisa membalikkan keadaan. Tak berselang lama, Zuzu pun datang. Dia mencoba menceritakan apapun yang bisa membuat angin kembali tersadar. Tapi itu sangat percuma. Hal itu justru membuat Zuzu dengan masalah besar. Dia pun terkena serangan angin dan dia pun tewas. Sementara itu, angin sudah semakin tak terkendali dan Awan yang sudah marah pun mulai mengeluarkan jurus utamanya dan angin pun menggunakan ilmu iblisnya.
Dan saat semua kekuatan awan terkumpul, dia melepaskan pedangnya untuk membunuh angin. Namun pedang itu justru bisa dihindari oleh angin dan hanya menggoreskan mata iblis di dahinya, yang mana itu membuat dia tersadar. Kemudian Dream menghampiri angin yang mulai tersadar, namun pedang awan yang tertancap di ujung tebing tersebut membawa mereka berdua dalam masalah. Tebing itu pun hancur dan mereka berdua pun akan terjatuh dalam jurang. Lalu awan dengan cepatnya menolong mereka dan berhasil membawa mereka ke atas, namun tidak dengan awan. Saat angin tersadar, dia sudah kehilangan awan untuk selama-lamanya dan dia pun menyesal karena awan tidak membunuhnya saat dia sudah tidak terkendali, dan film pun selesai. Itulah tadi alur dari cerita film Storm Warriors yang rilis pada tahun 2009. Film yang cukup menarik dari sisi alur ceritanya, fantasinya, dan juga dari ikatan persaudaraannya. Dan pelajaran dari film ini adalah carilah sebanyak-banyaknya teman, karena mencari teman lebih susah dibandingkan mencari musuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari ningali film, saya otong undur diri dan salam Sundaners.